Sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan. Saya mengajak kita semua kembali bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Kita di rumah bisa membaca dari ayat yang ke-12. Ayat renungan kita dari ayat yang ke-17. Kita mau baca secara bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Injil Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah pentingnya pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja merayakan Jumat Agung. Kita juga baru merayakan yang namanya Paskah. Kita bersama-sama merayakan dan memperingati hari ini. Hari di mana Yesus Kristus Tuhan mengambil rupa menjadi manusia. Dia yang adalah Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Panggung sejarah 2000 tahun yang silam. Dia mau rela mengorbankan diri dan hidupnya. Mati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mati dengan alasan yang jelas karena setiap kita manusia berdosa di hadapan hadirat Tuhan. Tanpa pengorbanan Kristus Yesus Tuhan, tanpa kematian Yesus Tuhan, keberadaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap terbelenggu, kita masih tetap tersandra oleh yang namanya dosa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia tidak hanya sekedar mati. Dia mati mengalahkan kuasa maut, yaitu kuasa dosa. Dia bangkit memberikan kelepasan, dia bangkit memberikan kemenangan, dia bangkit memberikan harapan yang baru bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, momen Paskah, momen Jumat Agung itu menjadi tidak berarti. Momen Jumat Agung dan Paskah menjadi sia-sia, menjadi tidak bernilai. Yesus telah melakukan bagiannya demi dan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada bagian yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan agar kita bisa menikmati segala berkah yang disediakan oleh Tuhan melalui karya pengorbanan dan kebangkitannya. Dan satu-satunya cara agar kita menikmati segala berkat Tuhan, yaitu pertobatan. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita bertobat? Pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita bertobat. Banyak orang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, mereka mengenal Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mengapa dalam kehidupan mereka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tidak mengalami yang namanya hidup yang berkelimpahan. Tidak mengalami yang namanya kehidupan yang menyukakan dan menyenangkan Tuhan. Tidak mengalami yang namanya kemenangan atas dosa. Tidak mengalami yang namanya kehidupan yang terus memuliakan Tuhan. Ini menjadi pertanyaan, ini menjadi pergumulan bagi kita semua. Pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan rindu. Mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita harus benar-benar bertobat? Karena yang pertama, pertobatan adalah rekonsiliasi antara saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan Allah sebagai satu-satunya sang sumber pemilik kehidupan. Pentingnya pertobatan karena saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita sama-sama hari ini sudah disandra oleh yang namanya dosa.
Pentingnya pertobatan karena kita sebagai manusia biasa, kita terlahir dalam yang namanya dosa. Sebagai manusia, kita penuh dengan dosa. Firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7, di sana Raja Daud berkata bahwa dia terlahir di dalam dosa. Sejak dikandung ibunya, ia sudah mengalami dan mengenal yang namanya dosa. Bahkan di dalam Roma 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun benar. Semua manusia, siapapun dia, apapun statusnya, apapun kedudukan dan jabatannya, kita semua manusia sudah berdosa. Dosa yang kita lakukan baik dalam pikiran, dosa yang baik kita lakukan dalam tindakan, dosa yang kita lakukan baik dalam sikap dan perbuatan kita. Sebagai insan manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, kita melakukan yang namanya dosa. Dosa inilah yang telah membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak menikmati yang namanya kehidupan yang berkenangan dari masa ke masa. Dosa ini telah menjadi hambatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dosa telah membawa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, menjauhkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita merasa terintimidasi, kita merasa kita tidak layak, kita merasa kita tidak pantas, kita merasa tidak layak untuk menghampiri kekudusan Tuhan karena kita manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan, kita berbicara tentang pertobatan Bapak Ibu, kita sedang berbicara tentang bagaimana perubahan pikiran. Jadi kalau kita berbicara tentang pertobatan di dalam bahasa Ibrani, di sana syub Bapak Ibu, kata yang digunakan di dalam perjanjian lama. Kata syub di sana Bapak Ibu memiliki pengertian, artinya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Kita meninggalkan pemberontakan-pemberontakan kita karena kita membangkang terhadap titah dan perintah Tuhan. Kata syub juga memiliki arti bahwa kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita karena kita melakukan yang namanya sinkretisme. Kata syub juga memiliki arti Bapak Ibu, pertobatan adalah kita meninggalkan dewa-dewa asing. Kita meninggalkan dewa-dewa yang kita sembah, ilah-ilah yang kita sembah. Kata syub di dalam bahasa Ibrani ini memiliki pengertian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, penyembahan-penyembahan kita dari ilah-ilah kepada Allah yang sejati. Ini kata syub. Banyaknya orang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tidak mengalami kemenangan, mengalami yang namanya kekalahan. Konteks kalimat ini di dalam perjanjian lama dikenakan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Mereka adalah harta kesayangan Tuhan. Mereka adalah biji matanya Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ketika mereka menyimpang, mereka melakukan pemberontakan. Mereka melakukan yang namanya pelanggaran terhadap titah dan perintah Tuhan. Maka mereka mengalami yang namanya kegagalan. Mereka mengalami yang namanya keterpurukan. Mereka mengalami yang namanya kegersangan. Mereka mengalami yang namanya kekalahan. Tetapi ketika mereka kembali Bapak Ibu kepada Tuhan, mereka meninggalkan semua sikap, tindakan, perbuatan mereka karena berkhianat kepada Tuhan dengan melanggar titah dan firman-Nya. Maka keadaan mereka dipulihkan. Keadaan mereka menjadi diperbaiki. Hubungan mereka dengan Tuhan menjadi semakin indah. Kata yang sama juga dipakai di dalam perjanjian baru, yaitu kata metanoia. Kata metanoia, kata meta artinya berubah. Sedangkan noia dari nos yang artinya pikiran. Jadi metanoia berarti perubahan pikiran. Perubahan pikiran dari pikiran yang lama. Kita mengenakan pikiran yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tersandra, kita adalah orang-orang yang dibuang karena pelanggaran kita, karena perontakan kita, karena berbagai macam kejahatan yang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan. Kita tidak menikmati hubungan yang intim
dengan Tuhan karena kita tersandra oleh dosa. Kira-kira menjadi sentral untuk mengatur seluruh tindak tanduk kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata-kata kotor yang sering kali keluar dari mulut bibir kita. Perkataan-perkataan yang membangun yang selalu senantiasa keluar dari mulut bibir kita. Sering kali menyandera hidup kita. Sehingga membuat kita terintimidasi. Pada sore hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan agar kita betul-betul mengalami yang namanya metanoia. Kita mengalami yang namanya perubahan pikiran. Kalau dulu kita adalah pembangkang, kalau dulu kita adalah pemberontak, kalau dulu kita adalah pendosa, maka hari ini Tuhan meminta saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian agar kita kembali bertobat. Bertobat dari kehidupan kita yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Inilah yang disebut dengan perubahan. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan berbeda dengan penyesalan. Banyak orang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia melakukan pelanggaran, ketika dia melakukan dosa, dia hanya sekedar menyesal. Penyesalan Bapak Ibu, itu tidak akan mengubahkan sikap saya, tindakan saya, tutur kata saya, dan perbuatan saya. Kita menyesal Bapak Ibu, tetapi setelah itu kita menyesal, besok kita melakukan hal yang sama. Itu bukan pertobatan. Pertobatan kita berbicara tentang sesuatu yang kita harus tanggalkan, sesuatu yang harus kita tinggalkan. Kita hidup dalam masa lalu, Bapak Ibu. Hari ini kita menjadi apa dan siapa kita itu ditentukan karena masa lalu kita. Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengurangi dirinya. Dia memberikan kepastian keselamatan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi berbicara tentang proses menuju kepada kesempurnaan, maka tidak ada cara lain selain kita harus bertobat. Pertobatan ini tidak hanya sesaat, tetapi setiap saat, setiap detik, setiap menit. Mengapa kita harus bertobat? Karena sadar tidak sadar lewat sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Kita tidak kebal terhadap yang namanya pengaruh. Kita tidak kebal terhadap yang namanya tantangan. Kita tidak kebal terhadap yang namanya masalah. Kita tidak kebal terhadap yang namanya persoalan hidup. Seringkali persoalan hidup, pergumulan hidup yang menerpa kehidupan kita. Seringkali kita keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga kita mengikuti jalannya kita sendiri. Sehingga sadar tidak sadar, kita bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi semakin menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak pernah menikmati, bahkan mengalami momen Paskah dan momen Jumat Agung di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pentingnya pertobatan, agar kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian betul-betul direkonsiliasi. Relasi kita dengan Tuhan tetap terjaga. Relasi kita dengan Tuhan tetap on fire. Kita tetap ada di dalam hadiratnya. Ini sangat amat penting bagi kita. Kalau kita melakukan dosa Bapak Ibu, sudah pasti, dapat dipastikan, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi kita akan semakin jauh dari hadapan hadirat Tuhan. Karena itu pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang selalu Yesus Kristus, kita bicara tentang hal ini. Ada begitu banyak tokoh di dalam Alkitab. Kita lihat di sana ada tokoh yang kita kenal, yaitu Raja Daud. Raja Daud, Bapak Ibu, ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan yang namanya pemberontakan, kita melihat bagaimana Tuhan, relasi dia dengan Tuhan itu tidak dapat terjalin dengan baik. Kita lihat bagaimana Raja Saul ketika dia melakukan dosa, berbagai macam pelanggaran. Kita melihat di sana juga Tuhan, relasi dia dengan Tuhan itu menjadi terputus. Kita lihat di tokoh-tokoh Alkitab, bahkan bangsa Israel, ketika mereka melakukan pelanggaran pemberontakan, maka hubungan mereka dengan Tuhan itu menjadi renggang.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini ribuan tahun yang silam. Dia mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kerajaan surga sudah dekat. Karena kerajaan surga itu sudah dekat, Bapak Ibu. Banyak orang mempertanyakan, kapan kerajaan surga itu sudah dekat? Fenomena-fenomena alam yang hari ini terjadi. Tadi kesaksian, kita mendengar bagaimana di NTT. Kita juga bisa mendengar berita kemarin di Malang. Kita bisa melihat fenomena-fenomena alam yang hari ini terjadi. Ini merupakan warning bagi kita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Karena kerajaan Allah itu sudah dekat, maka saya dan Bapak Ibu saudara sekalian diminta, kita dihimbau, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk bertobat. Untuk terus membenahi diri kita, untuk terus memperbaiki diri kita, untuk terus hidup di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dengan pertobatan, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa menikmati Tuhan. Dan Tuhan bisa menikmati kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan memberikan pesan yang khusus bagi kita. Situasi COVID belum berhenti. Bencana demi bencana belum berakhir. Kita akan melihat bencana demi bencana. Itu akan terjadi karena ini merupakan penggenapan dari kebenaran firman Tuhan. Yang tertulis di dalam Matius pasal 24 sampai dengan pasal yang ke-25. Di sana Yesus dengan tegas mengajarkan kepada kita, ketika engkau mendengar deru perang, ketika engkau mendengar kelaparan, ketika engkau mendengar ada begitu banyak sampar yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bertobatlah, sadar dan bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Sebab ketika dia datang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mampu memperbaiki keberadaan hidup saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Inilah waktunya, inilah saatnya. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga ketika ajal itu tiba, kita berkata, Tuhan, saya siap. Saya siap menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Berita pertobatan ini Bapak Ibu menjadi berita yang tidak mengenakan telinga. Karena kita berbicara tentang dosa. Dosa kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita. Tetapi inilah yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan rindukan bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita mau melihat dan mengalami yang namanya berkah, kemenangan Paskah dan juga Jumat Agung. Tidak ada cara lain selain kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan dengan bertobat dan kembali kepada kita dan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa pentingnya pertobatan yang harus kita lakukan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa pentingnya kita bertobat, Bapak Ibu? Yang kedua adalah agar relasi kita menjadi lebih baik. Banyak orang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tidak bertobat Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus bertobat Bapak Ibu. Karena itu memulihkan relasi kita sendiri. Ketika kita bertobat, kita sedang menerima keberadaan kita sendiri. Ketika kita bertobat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akhirnya melihat gambar diri kita, tidak menurut kacamata kita, tidak menurut perspektif kita, tidak menurut apa kata orang, tetapi menurut perspektif Tuhan. Banyaknya orang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus merendahkan diri mereka sendiri, tidak menerima mereka hidup mereka sendiri, tidak menerima diri mereka sendiri. Mereka mencoba untuk memperbandingkan orang lain dengan keberadaan hidup mereka. Mereka coba untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Sehingga yang ada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menghalalkan begitu banyak cara untuk menjadi sama seperti orang lain. Untuk menjadi sama seperti apa yang dikatakan oleh orang lain. Sehingga menyandra seluruh totalitas kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak menikmati
kuasa kemenangan yang disediakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak bertobat dari cara-cara ini, ketika kita tidak bertobat dari konsep dan cara pikir ini, kita sedang menyalahkan Tuhan. Kita sedang mendikte Tuhan. Kita sedang mengkambing hitamkan Tuhan. Kita sedang menjadikan Tuhan menjadi penyebab atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang tidak bertobat dari cara ini, dia akan selalu senantiasa mengkambing hitamkan dirinya, bahkan dia mengkambing hitamkan orang tuanya. Mengapa saya tidak terlahir seperti si A? Mengapa saya tidak terlahir kaya? Mengapa saya terlahir miskin? Mengapa saya menjadi bodoh? Mengapa saya tidak menjadi pintar dan lain sebagainya? Mengapa saya tidak sama seperti dia? Dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat kita melahirkan yang namanya DOSA di dalam diri dan hidup kita. Sehingga kita pada akhirnya tidak menikmati berkat yang disediakan oleh Tuhan. Orang yang bertobat dari cara ini, konsep ini, dan menerima dirinya, rekonsiliasi dirinya, menerima dirinya apa adanya, dia akan dimampukan Tuhan. Dia akan dimampukan Tuhan untuk membawa dia menikmati segala berkat yang dipersiapkan dan disediakan oleh Tuhan. Jadi kita harus betul-betul Bapak Ibu bertobat dari ini. Ada begitu banyak orang yang hari ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Situasi dan keadaan yang hari ini terjadi. COVID yang terus belum mereda. Tantangan demi tantangan yang hari ini terjadi. Orang lebih mudah menyalahkan dirinya sendiri. Menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa begini? Mengapa ini terjadi atas hidup saya? Ini Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita bertobat dari sikap yang salah. Dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-16, bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Terkadang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sendiri membuat maut. Kita sendiri menghadirkan maut di dalam diri dan kehidupan kita. Bukan karena orang lain. Bukan karena Tuhan. Bukan karena situasi. Bukan karena keadaan. Tetapi karena kita tidak menerima diri dan hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini Tuhan Yesus kutip dari Yesaya 8 ayat 23 sampai dengan 9 ayat yang pertama. Jadi kita melihat bagaimana orang-orang Israel pada masa itu Bapak Ibu, mereka hidup lebih melihat kepada diri sendiri, egosentris Bapak Ibu. Tidak peduli dengan orang lain. Hanya berfokus kepada dirinya sendiri sehingga akhirnya mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Tetapi pada kesempatan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita bertobat dari penghakiman kepada diri kita sendiri. Dan kembali kepada apa yang menjadi rencana dan isi hati Tuhan. Kita harus menerima diri kita sendiri bukan karena siapa kita, Bapak Ibu. Tetapi pada prinsipnya firman Tuhan berkata bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita berharga, kita berarti. Keberhargaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bukan karena kita punya harta banyak, harta berlimpah. Bukan karena status, jabatan, dan kedudukan kita, tetapi karena kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang telah melayakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang telah mengubahkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang telah mendandani kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan kita yang tadinya bejat. Kehidupan kita yang tadinya tidak dihargai. Kehidupan kita yang tadinya tidak dihormati. Kehidupan kita yang tadinya tidak dianggap. Karena kita adalah pendosa. Maka kita hari ini menjadi anak-anak Allah. Keberadaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi anak-anak Allah. Setelah kita menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan pribadi. Yohanes 12, firman Tuhan berkata, setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ada otoritas yang Tuhan berikan, ada kuasa yang Yesus anugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tetapi kuasa ini menjadi tidak berarti. Kuasa ini menjadi melempam di dalam diri dan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tidak ada rekonsiliasi antara diri saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus melihat diri kita dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau memenangkan pertandingan demi pertandingan yang hari ini sedang kita perjuangkan bersama-sama menuju kepada kekekalan. Iblis dengan berbagai macam cara mencoba untuk mendakwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hidup kita tidak berarti. Iblis coba untuk memasukkan pikiran-pikiran yang negatif, untuk memperdayai saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk merongrong mentalitas saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menggunakan akal pikiran kita ini untuk membuat diri dan hidup saya Bapak Ibu Saudara sekalian seolah-olah tidak berarti, seolah-olah tidak berdaya. Nah, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau agar kita bertobat dari kehidupan kita sendiri. Menurut apa kata orang, menurut apa kata dunia. Standar dunia mengukur segala sesuatu dengan hal yang material, tetapi standar Tuhan, Dia menerima saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian apa adanya. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas di sana berkata demikian, Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kebenaran hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, keberhargaan kita tidak ditentukan oleh hal-hal yang semu, hal-hal yang sifatnya sementara yang ada di sekeliling kita, tetapi ditentukan oleh Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Karena itu mari kita benahi diri, mari kita memperbaiki diri. Siapapun kita, apapun latar belakang kita mau berdamai dengan diri kita sendiri. Bahwa kita berarti, kita berharga di mata Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, mari firman Tuhan mengingatkan kita harus bertobat dan berdamai dengan diri kita sendiri. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa pentingnya kita bertobat, Bapak Ibu? Supaya kita bisa berdamai dengan sesama. Sehingga terjadi yang namanya, supaya terjadi rekonsiliasi antara kita dengan sesama. Banyak hari ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup lepas dan bebas dari ketergantungan kepada orang lain. Kita hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, baik kita sebagai anak, baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai tuan di perusahaan, maupun kita sebagai karyawan, karyawati di perusahaan. Kita satu dengan yang lain saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita sebagai pegawai negeri, apapun itu yang hari ini Tuhan anugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena ketergantungan satu dengan yang lain, Bapak Ibu, kita memiliki karakter, kita memiliki temperamen yang berbeda-beda. Seringkali sadar tidak sadar lewat sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Seringkali Bapak Ibu kita saling melukai, kita saling menyakiti, kita saling membohongi, kita saling menipu, kita saling mengkhianati dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena perbuatan-perbuatan ini seringkali sadar tidak sadar, hubungan di antara kita itu menjadi terkikis. Hubungan antara kita satu dengan yang lain itu menjadi kropos. Karena adanya pengkhianatan-pengkhianatan. Karena adanya penipuan-penipuan yang kita lakukan. Karena adanya sikap, tindakan, perbuatan kita satu dengan yang lain yang saling menyakiti. Ini membuat kita, Bapak Ibu, satu dengan yang lain. Hubungan kita menjadi renggang. Hubungan kita menjadi tidak stabil. Hubungan kita menjadi hubungan yang basa-basi. Tetapi kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan sore hari ini, kembali mengingatkan kita supaya kita bertobat. Pertobatan inilah yang akan membuat kita, Bapak Ibu, membangun hubungan tidak basa-basi.
Suami istri kita terbuka satu dengan yang lain. Anak pun akan terbuka satu dengan yang lain. Kita sebagai atasan, sebagai bawahan, kita akan ada hubungan relasi yang indah. Akan ada tercipta yang namanya relasi yang indah dan menyenangkan. Menyukakan di antara atasan bawahan. Sehingga tercipta yang namanya keharmonisan. Tercipta yang namanya keselarasan. Tercipta yang namanya kekompakan. Tercipta yang namanya keharmonisan satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini mengajak saya dan Bapak Ibu saudara sekalian agar kita bertobat. Bertobat artinya kita mau mengampuni. Kita mau mengampuni sesama kita. Kita mau menerima sesama kita. Kalau ada perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh teman-teman kita, rekan-rekan kita. Karena sikap mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka yang menyandera kita sehingga kita hidup di dalam kepahitan. Kita hidup di dalam yang namanya kemarahan. Dan lain sebagainya yang menyandera kita, membuat kita sehingga kita berdosa kepada Tuhan. Bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Maka sore hari ini, Tuhan kita mau mengampuni sesama kita. Wujud dari pertobatan kita adalah kita mau mengampuni rekan-rekan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sudah melukai saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah ajaran yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Penyataan yang sama juga, ini juga harus menjadi, tidak hanya sekedar menjadi lip service, tidak hanya sekedar kata, tetapi harus diwujud nyatakan di dalam tindakan kita, yaitu mengampuni sesama kita. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Berapa kali Tuhan kami harus mengampuni?" Yesus berkata, "Kamu harus mengampuni 7 kali 7 kali 7. Artinya apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita harus, pengampunan itu tak terbatas. Pengampunan itu tak terbatas. Tersandranya orang sehingga orang tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak melepaskan pengampunan. Sehingga banyak orang mengalami Bapak Ibu kanker. Hari ini ada begitu banyak orang yang masuk rumah sakit Bapak Ibu karena kanker. Disebabkan karena salah makan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, kanker Bapak Ibu. Karena orang menyimpan kepahitan. Banyak orang menyimpan yang namanya kemarahan. Tidak menyelesaikan yang namanya kemarahan dan kepahitan ini sehingga akhirnya tersandra. Sehingga membuat tubuh insaninya itu mengalami yang namanya kesakitan. Nah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu untuk terbebas dari berbagai macam hal, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertobat. Dengan melepaskan pengampunan kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita. Pengampunan ini yang harus kita lakukan seumur hidup kita. Ketika kita melakukan ketiga hal ini dalam kehidupan kita, kita akan mengalami yang namanya kelegaan. Kita akan mengalami yang namanya kelepasan. Kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Tanpa adanya rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan. Rekonsiliasi antara saya dan Bapak Ibu secara pribadi, diri kita sendiri. Dan juga rekonsiliasi antara kita dengan sesama. Kita terganjal. Kita sedang menutup pintu berkat. Dan inilah merupakan cara-cara iblis. Cara iblis untuk menghambat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk tidak menikmati berkat firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri." Jadi salah satu caranya mencuri apa? Mencuri damai sejahtera saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mencuri potensi kita, mencuri talenta kita. Mencuri segala hal yang Tuhan ingin percayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah mencuri, iblis firman Tuhan berkata bahwa mencuri dan membunuh. Membunuh segala hal yang ada di dalam hidup kita. Sehingga membuat kita tidak berdaya. Membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita tidak berdaya. Selanjutnya apa? Membinasakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah pekerjaan iblis. Tetapi ketika terjadi yang namanya rekonsiliasi, baik kita kepada Tuhan, diri kita sendiri, bahkan sesama, maka kita sedang menutup celah. Sehingga berkat firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10b terrealisasi di dalam rumah
rumah tangga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, pelayanan kita. Bahkan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Inilah berkat yang Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita tersandra dengan tipu daya iblis. Tapi mari kita bebaskan diri kita dengan bertobat dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita ikut menikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan nyatakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, satu-satunya cara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tunduk kepada Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membacakannya bagi kita. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10, firman Tuhan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita. Sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara-cara iblis adalah mencoba untuk menabur berbagai macam hal, untuk menarik keluar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari lingkaran kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan mau agar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita mau rekonsiliasi diri kita dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga Bapak Ibu, yang ayat yang ke-10 firman Tuhan, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 saya bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan iblis tiada lain dan tiada bukan adalah ingin untuk menyandra saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berbagai macam dalil, dengan berbagai macam tipu dayanya, supaya kita tetap hidup melakukan dosa, supaya kita hidup tetap melakukan yang namanya pemberontakan, pembangkangan terhadap Allah. Itu adalah pekerjaan iblis. Tetapi Tuhan mau kita hari ini terbebas dari yang namanya tipu daya iblis, agar kita bisa menikmati segala berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik berkat jasmania maupun berkat rohania. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah ketiga poin ini. Pentingnya kita pertobatan, agar kita merekonsiliasi diri kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak membuka celah bagi iblis untuk menyandra kita menikmati segala berkat Tuhan. Pentingnya pertobatan agar kita rekonsiliasi diri kita, berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita melihat diri kita dari perspektif Tuhan, bukan apa kata dunia atau apa kata orang. Pentingnya pertobatan agar kita merekonsiliasi diri kita dengan sesama, baik suami, istri, anak, bawahan, atasan, bahkan semua kita, dimanapun kita ditempatkan untuk melakukan tugas tanggung jawab kita, sehingga kita menikmati damai, sukacita, kebahagiaan, dan segala berkat jasmania, rohania yang Tuhan peruntukkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah melalui ketiga kebenaran firman Tuhan ini, 3 poin ini, kita boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan dan terus membenahi diri, memperbaiki diri, menyongsong kedatangan Kristus Tuhan kali yang kedua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian.